jiwa tak terbendungi kreasi. Apa aja ada di sini solusi. Jangan kira elu sendiri, lama-lama hilang tuh halusinasi. Ngojay, ngobrol aja yuk. Hai guys, welcome to Ngojay, ngobrol aja yuk. Karena di setiap obrolan pasti ada apa ya? Ada apa sih? Gak ada yang tahu, makanya ngobrol aja yuk. Ayo. Yeay. Halo guys, balik lagi sama aku, Helga. Nah guys, mungkin episode kemarin ya, maksudnya episode yang terakhir sama aku nih, kita bahas tentang Valentine's. Mungkin masih pada ingat atau yang belum nonton, boleh banget ditonton dulu episode sebelumnya. Dan di episode kali ini nih guys, kita mau ngomongin satu topik yang masih related tentang kita, masih related tentang relationship, yaitu tentang love bombing. Mungkin kalian udah tahu atau mungkin belum tahu, ini topiknya lumayan hype sih ya akhir-akhir ini. Tapi guys, aku bakal ditemenin sama seseorang spesial juga buat ngebahas tentang love bombing ini. Di sini ya, aku ditemenin sama Cima. Halo Ci. Hai, ketemu lagi Cisa. Iya, kita ketemu lagi. Oke. Kasih Ci udah mau nemenin aku bahas lagi deh tentang topik love bombing. Jangan lupa simak ya guys, pokoknya ini soalnya penting banget buat didengar. Oke. Silakan ya guys. Oke, nah Ci, kan kita mau ngomongin tentang love bombing. Sebelumnya nih, Ci udah tahu belum sih love bombing itu apa? Love bombing, kayaknya aku pernah dengar sih, cuman aku masih belum terlalu ngerti nih. Kira-kira love bombing itu apa ya? Oke, jadi di sini aku jelasin buat Cima, buat teman-teman juga yang mungkin belum tahu gitu ya love bombing itu apa. Jadi guys, love bombing itu adalah sebuah sikap secara psikologis dan emosional gitu yang cenderung abusive. Dan di sini tuh sikapnya di sini tuh dimana seseorang memberikan perhatian, afeksi, cinta kasih gitu ya, tapi secara berlebihan. Dan berlebihannya itu cenderung kayak nggak sehat gitu, jadi jatuhnya toksik. Oh, biasanya ini buat yang masih PDKT atau yang udah jadian nih biasanya kalau bombing gini? Kayaknya bisa di dua-duanya sih. Jadi kayak di setiap fase percintaan, di setiap fase hubungan gitu ya, bisa gitu. Ada orang-orang yang jadi love bombing, jadi korban love bombingnya, atau bahkan jadi pelaku, jadi si love bombernya. Nah, kalau ngomong-ngomong soal love bombing pasti ada ciri-cirinya kan ya? Iya sih, pasti ada ciri-ciri dari orang-orang yang kayaknya nih ada love bombing nih, si love bomber nih. Kira-kira Cici tahu gak apa? Kalau ciri-cirinya nih, mungkin dari yang paling umum dulu kali ya. Nah, yang pertama itu, kalau ciri-ciri orang yang ngasih love bombing itu, dia tuh kayak terus-terusan muji pasangan gitu. Jadi kayak apapun semuanya dipuji gitu ya, kayak mungkin terlalu berlebihan, kayak mungkin hal-hal yang gak terlalu penting dipuji juga gitu. Contohnya kayak gimana ya, misalnya ya mungkin kalau misalnya bagi orang lain tuh kayaknya biasa aja, kayak gak usah dipuji juga kan ya. Oke. Apa ya misalnya Apa ya? Mungkin kalau misalnya nih, menurut Cici ya, kalau misalnya kan kita kalau misalnya in relationship itu suka nge-pop keseharian kita gitu. Oh guys. iya. Kadang tuh kayak suka kita kayak ngasih foto, tapi kayak fotonya gak ada muka kita doang. Kayak misalnya kayak jadi kita lagi gini. Gini doang gitu. Nah terus kan ini kelihatan nih ada aksesoris kan. Oh Terus iya. dia muji, itu lucu banget deh aksesorisnya. Itu termasuk gitu gak sih? Tapi nggak penting sebenarnya. Iya, bisa jadi sih kalau misalnya terus-terusan muji gitu kan berarti. Bisa Ada juga. Jadi kayak hal-hal yang kurang penting dipuji-puji terus gitu. Berlebihan. Terus apa lagi tuh? Yang kedua itu kayak sering banget ngungkapin perasaan sayang lah sama pasangannya gitu. Oke, tapi bukannya kalau sering nggak apa-apa ya? Mungkin kalau seringnya itu kayaknya kalau terlalu berlebihan itu sebenarnya jadi enak gak sih kayak keseringan dipuji gitu. Buat gitu ya? Iya, kayak aku sayang banget sama kamu, aku mau kehilangan kamu kayak gitu-gitu lah, kayak gimana ya kalau kebanyakan. Atau mungkin ini sih kayak
dia udah tahu nih, kita udah tahu nih, maksudnya tanpa harus secara verbal diungkapin tuh kayak udah tahu dia tuh sayang sama kita gitu. Dia sayang sama kita, kayak kita juga udah tahu kalau orang itu tahu gitu kita sayang sama dia, tapi dia tetap mengungkapin yang bahkan kayak di occasion yang tiba-tiba kayak terlalu langsung, aku sayang sama kamu. Iya, lagi di situasi yang lagi nggak tepat juga bisa aja dia ngomong gitu ya berarti ya. Terus apa lagi tuh, Cik? Terus yang ketiga itu kayak sering banget tiba-tiba ngasih hadiah gitu yang tidak terduga lah, di waktu-waktu yang mungkin lagi gak ada event apa-apa tiba-tiba dia ngasih gitu. Jadi kayak misalnya lagi bukan hari Valentine, bukan hari ulang tahun, bukan hari Emis kali ya, Iya. atau apa tiba-tiba dia ngasih yang mungkin yang lagi kita anggap perlu banget gitu loh. Iya, contohnya kayak apa ya, misalnya lagi hari biasa deh, hari-hari biasa lagi ketemuan tiba-tiba ngasih buket bunga yang gede gitu tiba-tiba. Terus ditanya dalam rangka apa? Gak ada, pengen ngasih aja gitu kan. Jadi dari sisi kita yang dikasih bunga gitu kayak agak bingung ya, tapi kalau misalnya love language kita yang menerima hadiah itu kan bisa senang banget juga gitu. Nah kadang bisa jadi kita keliru gitu, itu tuh love bombing atau dia tuh kayak menuhin love language kita gitu. Kadang tuh benar sih, kayak susah buat ngebedain mana dia tuh yang kita kenal love bombing atau dia yang love bombingnya, sama dia tuh yang punya love language yang kayak receiving gift sama yang words of affirmation. affirmation. Nah, Itu Cici tahu gak cara bedainnya nih, ini dia love bomber atau emang love language-nya gini nih? oh kalau dari yang aku tahu yang paling ngebedainnya sih, kalau misalnya dari love bomber itu berarti kan dia emang bener-bener terus-terusan gitu ya, nggak kayak kalau misalnya love language itu kan pasti kayak pelan-pelan gitu terus konstan gitu, tapi nggak yang berlebihan gitu. Jadi kayak emang sesuai porsinya gitu. Kalau dari Ega sendiri gimana? Kalau dari aku ya, kalau aku lihat-lihat ya, jadi kalau misalnya kalau aku lihat-lihat nih, kalau aku lihat-lihat kayaknya kalau misalnya love bomber itu nggak jelas kan. Kalau misalnya emang love language-nya gitu tuh dia kayak jelas gitu kan, kayak tahu dia tujuannya apa, kenapa dia ngasih ini, kenapa dia muji ini gitu kan. Kalau kayak love bomber mungkin yang tadi yang udah kita bahas, ciri-cirinya nggak jelas sama cenderung ya cenderung manipulatif gitu loh. Jadi kalau manipulatif itu berarti lebih kalau misalnya dia udah kebanyakan ngasih kita sesuatu yang kayak pujian, ngasih hadiah, berarti itu anggapnya kayak kita sebagai orang yang dikasih itu kayak berasa ngutang nggak sih ke dia. Jadinya iya benar. Kadang tuh kayak orang-orang kayak gitu ya jadi manipulatif, dan apa ya istilahnya tuh jadi kayak kita punya utang budi ke dia karena dia udah lakuin ini buat kita. Wow, bahaya juga ya berarti ya teman-teman ya. Seru banget. Jadi semoga teman-teman di sini gitu ya nggak jadi korbannya atau nggak jadi pelakunya juga. Jangan. Oke, nah terus Cici tahu gak kenapa sih tiba-tiba kenapa sih ada orang yang bisa jadi love bomber? Kenapa ya orang bisa jadi love bomber? Mungkin karena pertama gitu, dia pasti kalau misalnya dia udah ngerasa ngasih sesuatu gitu sama orang lain, mungkin dia ngerasa pengen punya apa ya, kayak apa sih namanya? Saya lupa. Bener. Kayak pengen ngerasa diakuin lah, jadi kayak pengen dibales lah gitu, jadi kayak pamrih lah jatuhnya gitu. Mungkin kayak aku baca ya Ci, dari riset banget. wow, keren banget guys. Kayak orang-orang love bomber tuh cenderung mereka yang dari kelompok orang-orang yang narcissistic. Jadi kayak it's all about dia. Kayak apa ya, dan mungkin kayak iya, jadi dia pengen jadi center dari si hubungannya gitu loh. Jadi kan kayak misalnya dia emang sengaja ngasih kita affection yang sangat-sangat berlebih dan sangat-sangat sering gitu kan. Nah terus dia
pengennya kayak karena gue udah kayak gini, karena gue udah ngelakuin ini berarti lu juga harus gini dong buat gue. Gitu. I see. Jadi itu cenderung ya jadinya benar manipulatif gitu kan Ci. Terus kadang tuh mungkin dari dia ngeliat, biasanya kan kalau misalnya orang ya, orang bisa punya sikap atau perilaku tertentu, dia tuh pasti kayak dari lingkungannya gitu loh. Dia gak sih kayak mungkin dari orang tuanya atau mungkin dari lingkungan pas dia kecil, childhoodnya kayak yang membuat kayak dia bisa jadi love bomber gitu loh. Gitu mungkin orang tuanya yang emang kayak gitu, karena aku pernah baca buku ya, aku pernah baca novel yang dimana tuh ada anak, dia punya orang tua. Kita dongeng dulu ya. Jadi ada anak yang punya orang tua. Nah orang tuanya tuh si ayahnya tuh bomber. Jadi kayak si ayahnya tuh bakal sayang banget ke istrinya. Tapi kalau misalnya istrinya ngapain salah, si istrinya tuh bakal di-abuse gitu, bakal di-abuse sama si suaminya gitu, kayak ya di KDRT-in gitu. Nah terus tapi istrinya tuh kayak diem aja karena kayak cenderung kan kayak istri kayak takut gitu kan. Nah terus diem aja, tapi tuh pas si suaminya mau minta maaf, dia tuh minta maaf gitu dengan kayak ngajak si istrinya makan makanan enak, rekreasi, jalan-jalan kemana gitu. Jadi kayak itu loh vulgar banget ya sih. Kayak, dia bisa di satu titik bener-bener bikin istrinya seneng banget dengan refleksi yang menurut aku kayak berlebih gitu loh. Nah tapi pas dia salah langsung refleks banget ya guys. Dan salahnya ya si istrinya ini kayak apa ya, dia ngerasa nggak bisa keluar dari hubungannya gitu loh, karena dia ngerasa kayak tapi pas dia bikin aku senang, aku tenang gitu. Jadi nggak apa-apa deh gue disakitin gitu. Yang penting pas gue seneng sama dia gue senang gitu loh. Dan si anaknya ini tuh jadi gitu juga. Jadi dia nge-love bomberin pasangannya in the future gitu. Jadi itu bener-bener serem banget. Seru banget ya guys. Jadi sekian dongeng dari saya. Tidak. Oke, ngomong-ngomong soal love bombing lagi nih, pasti mungkin kita ada pengalaman kali ya soal love bombing ini. Kira-kira kalau dari Ega sendiri pernah gak nih nge-love bombingin orang atau malah jadi si korban yang kena love bombing? Aku pernah sih di love bombingin orang, alias aku jadi cheat nih. Wah, untuk kamu yang pernah love bombingin Ega, denger. Jadi waktu itu gak tau sih, ini mungkin pas SMA juga, jadi masih kurang dewasa kali ya. Jadi waktu itu aku punya teman SMA gitu. Terus dia itu emang aku tahu nih orang kayak ada suka gitu kan sama aku. Jadi malu. Nah terus sih, dia kayak ya, namanya juga orang PDKT lah. Terus dia kayak suka ngelakuin hal-hal yang bikin aku baper gitu lah. Maksudnya ya berusaha buat bikin aku baper, kayak entah dia muji, entah dia ngasih kado, entah dia nganterin pulang. Nah jadi kayak aku ngerasa sih cowok kayak emang agak effort gitu kan aku. Sampai suatu ketika itu udah lumayan lama, kayak 4-5 bulanan gitu. Nah sampai suatu ketika dia tuh confess. Ya confess, tapi tuh aku ngerasa kayak aku nganggep dia teman gitu. Aku nggak ngeliat kayaknya aku bisa deh punya hubungan sama dia orang. Aku sama dia PDKT itu tuh aku nggak ngerasa aku bisa gitu. Kayak aku nggak ngeliat masa depan gitu. Ya. Nah terus habis itu aku tolak kan. Nah tau nggak dia ngapain? Betul. Dia marah. Dia bilang kayak, padahal kan mungkin udah gini ke lo tau. Kenapa lo gak bisa nerima perasaan gue? Kenapa lo gak suka balik sama gue? Gitu. Terus kayak, aku kayak
mohon maaf nih. Tapi maksudnya kayak karena tuh bukannya gimana ya, kita kayak udah ngerasa gitu loh, kayak kayaknya enggak deh, kayaknya bukan dia deh yang bisa buat aku gitu loh. Gitu. Tapi aku ya gitu sakit hatinya tuh gara-gara dia kayak tiba-tiba bilang, itu kan kok udah gini. Jadi nuntut ya. Jadi kok berarti kok nggak tulus sama gue gitu sih. Kalau aku Kalau dari aku sih puji Tuhan ya, nggak pernah di love bombing ya teman-teman. Jadi dengan aku belajar dari materi podcast ini mungkin, jadi kalau misalnya aku lihat dari teman-teman aku, mungkin kalau misalnya udah ada ciri-ciri yang tadi disebutin tuh, jadi kayak udah bisa ngenalin lah, oh ini udah mulai gak bener nih, jadi bisa lah kayak lebih apa ya, kayak aware lah, jadinya aware ke diri sendiri, terus bisa juga ngasih tahu ke teman-teman yang lain juga gitu. Nah, terakhir teman-teman, kita bakal ngebahas gimana sih caranya kita nyelesain si konflik tentang love bombing ini. Oke, yang pertama dari sisi love bombernya dulu ya. Nah, daripada pakai kata kamu sih, nah mending pakai aku kok ngerasa akhir-akhir ini apa ya, misalnya kita sama-sama kuliah nih misalnya nih, sibuk. jadi kayak daripada bilang kamu sih kuliah ngambilnya jurusan ini, kan jadi banyak apa ya, waktu buat belajar, gak ada waktu buat ngobrol sama aku, nah gitu. Daripada kayak gitu, mending lebih ngomongnya kayak aku ngerasa kamu jadi jarang ada waktu buat aku gitu. Itu mungkin sebuah cara biar menurunkan sifat narsistik karena biar nggak selalu tentang aku yang bener, kamu yang salah. Jadi kayak mungkin ngerasa kayak apa ya, aku ngerasa lebih better juga sih, kayak aku kok ngerasa kamu gini ya, itu lebih halus dan apa ya, kata-kata itu lebih ngundang kita buat ke arah diskusi kan ya, diskusi banget ya. Jadi dua-duanya bisa sama-sama saling introspeksi diri lah gitu. Jadi mungkin dari sisi si orang yang apa ya, orang yang ngerasa udah mulai memiliki pasangannya, mulai kayak oh iya mungkin harusnya aku bisa lebih bagi waktu gitu. Terus dari sisi yang orang satunya lagi mungkin jadi apa ya, jangan banyak nuntut lah gitu kan, kita juga pasti sama-sama punya kesibukan juga gitu. Sama ini sih hal dari love bombing ya. Love bombing itu yang kalau dari teman-teman aku kayak love bombing tuh kayak terkadang suka banget ngomongin tentang masa depan, tapi ngomongin masa depan itu kayak terburu-buru banget. Kayak misalnya kayak mereka baru ngobrol gitu kan, kayak baru 2 minggu gitu kan dari kakean gitu kan, tiba-tiba kayak udah ngomongin tentang pacaran, tentang future bareng gitu. Jadi mungkin bakal direm dulu ya, jangan ngegas dulu, take it slow tapi pasti gitu. Kalau kita terburu-buru juga dari sisi kitanya juga mungkin jadi agak ilfil juga nggak sih? Apalagi kalau misalnya apa ya, kalau terburu-buru terus kayak nggak ada kepastiannya, nggak ada tujuannya, jadi kayak gimana ya, kayak percuma juga nggak sih? Yang penting kayak take it slow aja, yang penting sampai gitu kan, akhirnya juga sampai ke tujuan akhirnya gitu. Yang penting kepastiannya aja gak sih? Betul. Oke, lanjut. Nah, dari sisi victimnya lagi nih. Nah, dari sisi victim atau korban, kita juga harus sadar nih atas apa ya, misalnya dari omong-omongan kosongnya dia gitu, kayak misalnya ya tadi tuh soal pujian yang terlalu banyak gitu. Kita juga harus sadar nih itu udah sesuai porsi atau masuknya ke berlebihan gitu. Apalagi kalau misalnya Dodi kayak mujinya lewat chat gitu. Iya. Biasanya kayak orang muji lewat chat tuh kayak bisa muji gitu, nggak berekspresi gitu. Ketika ada kayak gimana ekspresinya? Iya gitu. Jadi kayak jangan cepet percaya banget sama pujian yang disampaikan lewat chat. Iya. Siapa tuh fake gitu guys. Terus yang terakhir, nah kalau misalnya kita udah sadar kalau dia tuh udah mulai toxic atau udah mulai abusive, cabut, run.
kadang ya Ci, kayak teman-teman aku ya, kayak aku teman yang di hubungan udah toksik gitu kan, udah enggak lu better cabut deh gitu sekarang gitu. Cuman kayak biasa lah, kayak orang yang jadi gitu kayak suka, tapi kan dia gini Dan dia udah banyak ngelakuin ini buat aku. gitu. Jadi kayak daripada kalian hanya udah, kan tadi kita udah sebutin ya ciri-cirinya ya teman-teman, kalau misalnya panik gitu ya, emang dia kayak gitu, you better run, selamatkan diri kamu. Betul, karena di luar sana masih banyak bunga-bunga yang menanti. Iya. Gitu. Oke, mungkin segitu aja kali ya Ci tentang love bombing, love bomber, love-lovean ini gitu ya. Sekarang kita enaknya ngapain Ci? Sekarang kita bakal kasih pengumuman buat teman-teman. Oke, nah kita punya sosmed nih. Kita ada Instagram sama YouTube. Nah, buat Instagramnya jangan lupa ya buat follow Instagramnya di @gbkz_youth_community sama @gbkz.community. Sama jangan lupa subscribe YouTube ini di Kizet Community. Yoi. Dan selain sosial, kita juga punya beberapa komunitas. Yang pertama nih, buat teman-teman semua yang suka main badminton nih, atau yang mau belajar badminton gitu ya, mau seru-seruan bareng, olahraga bareng, kita juga punya komunitas namanya badminton. Itu tuh setiap hari Sabtu jam 2 sampai 5 sore di Bika Soga. Dan juga buat teman-teman yang suka foto, nah kita punya komunitas namanya Capture. Jadi buat teman-teman yang mau foto-foto, yang mau belajar foto-foto juga, yang mau ngambil-ngambil video gitu kan, boleh banget join ke Capture. Nah, abis itu kita juga punya wadah yang bisa kita nonton bareng. Wow, Seru banget ya sih. seru banget. Ini ada Meet Movie Explorer Troops. Nah, jadi kita bakalan nonton bareng film-film yang lagi hype, yang lagi seru banget gitu kan. Itu kadang nonton sendiri tuh kadang nggak asik ya. Iya, kayak kurang kerasa feel-nya gitu. Iya kan, jadi kita di sini bisa nonton bareng-bareng. Terus habis itu terakhir kita juga lagi oprek nih production film. Jadi buat teman-teman yang mau gabung nih ke kita nih di tim podcast, boleh banget join. Yeay. Oke, mungkin Ci terakhir kita mau nginget ya nama kita. Stay positif. Bye-bye halusinasi. Bye-bye. Ekspresi karena jiwa tak terbendungi kreasi. Apa aja ada di sini solusi. Jangan kira elu sendiri, lama-lama hilang tuh halusinasi. Ngojay, ngobrol aja yuk.